Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengkonfigurasi mikrotik, tapi hanya dasar aja ya. Jadi ini dasar banget gitu. Jadi langsung saja ke materi di sini. Saya punya sebuah Winbox. Jadi Winbox ini udah terhubung ke itu ya, ke router mikrotik. Jadi ini gimana caranya kalian itu terhubung ke router mikrotik, gimana caranya gitu. Nah, kalian biasanya macam-macam caranya, ada yang pakai telnet, ada yang pakai Winbox, ada yang pakai web browser. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi yang paling gampang adalah pakai aplikasi namanya Winbox. Silahkan kalau mau download, ada di websitenya Mikrotik ya. Kalian bisa cari aja Mikrotik gitu di Google. Kalau nggak hafal mikrotik.com ya, dibuka untuk download Winbox. Kemudian mana ya, software kalau nggak salah, ini bagian menu software ya. Ini menu software di sini ya. Ini alamatnya mikrotik.com, bagian menu software sebelah sini. Ini bagian sini ada Winbox. Kalian bisa download Winbox-nya sesuai dengan sistem operasi kalian, 64 bit atau 32 bit. Kalau udah di-download silakan dibuka. Nah, di sini kebetulan Winbox saya atau PC saya udah terhubung ke sebuah router. Versi routernya ini router RB ini ya. Ini ya, RB 1100. Ini router beneran. Jadi saya hanya mencontohkan aja, menjelasin aja, nggak sampai praktek, karena ini yang saya pakai buat connect ke internet ya. Saya malas buat otak-atik yang lain. Jadi di sini cara loginnya ada dua cara. Cara loginnya kalian bisa klik bagian sini. Jadi kan router ini ya, ini cuma ada satu router aja, RB 1100 ini, yang terhubung langsung ke PC saya. Dan untuk terhubung, kalian bisa klik ini IP address atau MAC-nya, alamat MAC-nya ya. Pilih alamat IP atau alamat MAC, terserah kalian yang mana. Tapi untuk lebih mudahnya atau lebih amannya, kalian klik MAC address, karena nanti yang diutak-atik adalah IP address ya. Karena yang diutak-atik adalah IP address version 4, jadi lebih amannya nanti pilih MAC. Nah, di bagian atas sini fokus ke sini ketika saya ganti ya. Ketika saya ganti di sini, ini nah ganti toh, nanti terhubung ke MAC atau ke IP. Kalau sudah ini login di sini, ini adalah username. Kalau habis kalian reset, itu sebenarnya nanti username-nya adalah admin, password-nya adalah kosong. Nah, ini di sini kenapa ada password? Karena ini udah saya konfigurasi, saya kasih password gitu. Nah, kemudian ini kan apa namanya, konfigurasi ini kan belum saya simpen ya. Jadi kalau misal ini pindah Winbox atau yang lain sebagainya, nah ini konfigurasinya belum tersimpan. Untuk menyimpannya kalian bisa tambah di sini add atau set. Nanti masuknya ke manage contoh. Jadi ini kan gini. Terus awalnya kan gini. Setelah buka Winbox, nah di sini ditaruh password kan. Passwordnya apa? Kemudian add atau set. Bedain di sini ada manage. Ini manage sama network, bedain ya. Jadi nanti ketika kalian ingin mengkonfigurasi sebuah router yang baru terdeteksi, ibaratnya belum kalian utak-atik, kalian buka network. Tapi kalau udah kalian utak-atik, udah kalian simpan pakai add atau set ini di sini, coba dibuka di manager ada. Ini ya contoh. Untuk yang ini login pakai admin, passwordnya ini saya add. Nah, di sini akan muncul. Nanti kalau
diklik otomatis passwordnya ngisi gitu. Kita langsung saya hubungkan connect. Yang pertama kali dilakuin apa sih sebenarnya gitu. Saya disconnect bentar, saya ulangin di bagian sini. Yang pertama kali dilakuin biasanya apa sih buat otak-atik mikrotik itu yang pertama dilakuin, nanti fokus juga ke sini ya, identity. Jadi ada identitas di sini. Ini masih mikrotik, belum saya ganti. Sekalian nanti saya ganti. Yang harus dilakukan pertama sebelum kalian otak-atik konfigurasi mikrotik, coba dicek dulu udah ada konfigurasinya atau belum. Kalau misal udah terus mau dikonfig ulang, kalian bisa reset ya. Ada di sistem reset. Nah, nanti di sini ditanyain ada apa namanya? No default configuration. Ini buat menghapus seluruh konfigurasi bawaan ketika nanti habis di reset. Jadi kalau mau di reset sampai kosong bersih, ini jangan lupa dicentang. Terus di reset. Nanti ditanyain ya atau enggak gitu. Ya udah dia aja karena mau di reset kan. Terus ada lagi tadi apa, identity ya, fokus ke sini juga, fokus ke ini ya, ke sini. Coba kemana ya, saya lock, ini merah lah, ini saya lagi konfigurasi router, identitasnya adalah mikrotik. Kalau saya rubah di sini biar nggak keliru sama router yang lain, biasanya diganti ada di sistem identity. Ini adalah saya ganti apa ya, TKJ gitu. Identitasnya adalah TKJ. Oke, di sini berubah ya TKJ. Jadi saya sedang meremote router dengan identitas TKJ gitu. Coba kalau misal saya disconnect, disconnect, identitas router yang akan saya konfigurasi di sini nanti, ini juga ganti gitu. Tujuannya apa? Biar nggak keliru. Makanya ini saya ganti-ganti identitasnya. Saya kasih identitas biar nggak keliru nanti ketika konfigurasi. Terus yang harus dilakuin pertama apa sih? Yang harus kalian lakukan tentunya adalah menambahkan IP address ya. 10 menit aja ya. Jadi ini yang harus kalian tambahin pertama. Contoh ini saya punya sebuah gambar, gambarnya kayak gini kan. Ini gambarnya kayak gini. Nah, router mikrotiknya kan ini loh. Ini gambar router mikrotik, ini access point, PC Debian server, PC Windows client, ini HP, ini internet. Di sini ini ada kabelnya, ini kabel ini. Nah, router mikrotik itu punya colokan kan, yang ini ada colokan nomor 1, colokan nomor 2, colokan nomor 3, atau ini port interface Ethernet 1, port interface Ethernet 2, nanti dicolokin kabel ke sini, ke access point, ini ke switch gitu. Nah, ini ada IP-nya, masing-masing ada IP-nya. Berhubung di sini udah ditentuin ya udah tinggal kasih aja gitu. Caranya ada di menu IP address. Kalau kalian mau nambahin IP secara statis atau IP-nya tetap gitu, ada di menu IP address di sini ya, IP address. Tinggal ditambah, bisa kan nambah. Nah, nambah di sini nanti misal aja. Nah, di sini ketika nanti kalian fokus ke sini ya, ini belum ada. Saya klik. Nah, ini di sini ini kan ada yang interface-nya ditulis dengan apa, miring dan dengan tegak lurus. Kalau miring ini artinya interface-nya lagi nggak aktif, nggak ada yang pakai, jadi nggak dicolokin kabel gitu. Kalau misal dicolokin kabel, kabelnya nggak terhubung kemana-mana, jadi mati interface-nya. Nah, itu akan ditulis dengan miring kalau interface-nya lagi mati. Kalau nyala ya ini kayak ini, Ether 1 kan nyala, dia tulis tegak lurus, ini Ether 7 nyala tegak lurus, Ether 5 mati. Kita ambil contoh Ether 2 aja ya, yang miring. Cara nambahin IP address, kalian tinggal tambahin misal 192.168 titik berapa ya, 20.1/24, atau ya udah 1 dulu, 1/24.
network nggak usah diisi, dia nanti akan otomatis ngisi. Dia tahu 20.1/24 atau netmax-nya 24 atau prefix-nya adalah 24, itu networknya ada di 20.0 pasti. Nah kan, dia otomatis ngisi. Kalau misal ini hanya contoh, nanti saya hapus. Jadi ini hanya contoh untuk menambahkan IP address untuk port interface Ethernet 2. Jadi colokan nomor 2, nambahin IP address-nya ada di sini. Nah, nanti ketika ini bukan /24 ya, ini adalah /30 aja lah, misal /30. /30 untuk IP address 5 ya, 5. Karena 30 itu ada network 0, 4, 8, kelipatan 4 ya. Kelipatan 4 dari 0, dimulai dari 0. Ini nanti pasti ada di network 20.4. Coba ya, apply. Nah kan, benar. Jadi sebenarnya kalian kalau bikin IP address kan ada netmax-nya. Nah, di sini si router mikrotik itu udah tahu kalau kalian mau pakai misal mau pakai 10, ini nanti networknya di 8. Bener kan? Kalau misal di berapa? Misal di 22 misal. 22 ini networknya di 20. Karena ini pakai netmax 30. Kalau kalian bingung, coba belajar subnetting sebentar. Kenapa kok bisa kayak gini? Nah, ini nanti fungsinya buat apa? Fungsinya ini nanti dipakai buat menentukan gateway sama IP yang terhubung ke gateway. Gitu ya. Jadi ini saya remove. Selesai ya. Ini menambahkan IP address. Kemudian gimana sih nambahin kalau IP-nya itu didapat dari DHCP server. Jadi si router ini contoh ya, tersatu saya dapat IP-nya ini nggak bisa saya edit karena IP-nya di sini ini adalah IP dinamis atau saya dapatnya otomatis. Kalau yang ini IP-nya yang atas ini IP statis gitu. Jadi caranya saya nambahin IP-nya pakai DHCP client. Nah di sini saya minta IP-nya dari server lain gitu yang terhubung ke Ether 1 saya. Jadi saya minta. Nah, kalau misal ini nanti warnanya gini ya, abu-abu, diklik kanan aja. Ini kan statusnya bound tapi lagi disable, lagi nggak nyala. Dan di sini di enable aja gitu. Ini klik kanan enable. Kalau mau nambahin komen, di sini ada komen ya komentar gitu, terserah. Ini berarti DHCP untuk one misal, ini komentarnya nanti muncul di sini. Kalau misal kalian lupa, ya kayak gitulah. Ini caranya buat menghubungkan ke internet kan kalian harus isi dulu IP address-nya di masing-masing interface ya, terutama yang mengarah ke internet. Terus habis itu kalian bisa nambahin routing. Kalian bisa nambahin routing ada di IP route. Kalau kalian pakai apa namanya DHCP client tadi buat connect ke internet, interface yang terhubung ke internet, ini akan ada routing otomatis ini. Ini udah ada routingnya mengarah, tujuannya adalah ke seluruh IP version 4, lewatnya gateway-nya adalah ini gitu. Kalau kalian pakai yang apa namanya IP-nya yang terhubung ke internet itu pakai IP secara DHCP ya, jadi DHCP client. Tapi kalau misal tadi yang mengarah ke internet kalian pakai apa namanya, pakai statis, maka kalian harus nambahin root di sini terus ngisi ini. Nah, ya udah, ini tujuan alamat yang mau dituju. Ini gateway-nya nanti lewat mana. Pernah belajar Cisco Packet Tracer kan? Ini mirip kayak gitu doang gitu. Mau kemana lewatnya mana, bacanya gitu. Udah ya, kalau misal udah, kalian bisa cek ke kalau misal udah, kalian bisa cek ke 888. Kalau misal udah dapat jawaban kayak gini, berarti router kalian udah terhubung ke internet gitu.
Jadi itu sisanya saya jelasin di video selanjutnya ya. Jadi sisanya saya jelasin di video selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini hanya sekedar gimana sih itu tadi caranya konfigurasi mikrotik. Oh iya, ada kelupaan satu. Gimana caranya nambahin itu ya. Ada kelupaan satu. Ini penting banget. Gimana caranya menambahkan ini tadi kan saya login pakai password ya. Saya login lagi. Biar nanti router kalian nggak diutak-atik sama orang lain, silahkan tambahkan password ada di sistem user. Ada di sistem, saya ulangin, sistem user. Ada di sistem user. Nah, di sini ini kan ada user bawaan admin kan. Atau kalian bikin user baru di sini. Nah, nanti grupnya apaan? Ada full, read sama write. Nah, di sini ini kan admin full ya. Ini kalau mau ngasih usernya admin atau mau di remove nanti kalau mau remove ini tambahin dulu yang nanti yang dipakai buat login apa gitu. Nah, ini passwordnya apa terserah kalian diketik aja. Kalau udah misal gini tinggal di apply atau oke gitu, nanti otomatis akan ada passwordnya gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ya ini buat keamanan aja daripada router kalian diutak-atik sama orang lain, kan kalian yang susah gitu. Jadi kalau misal kalian nggak paham sama apa yang udah saya jelasin, coba ulangin lagi video ini gitu sampai kalian paham. Kalau saya jelasin percuma, tetap aja nggak paham. Mending kalian ulangin videonya sampai kalian paham. Atau kalau nggak silahkan nonton video yang lain. Kita sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum.